Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah video pertama untuk pertemuan keempat, masih di materi pangkat tak sebenarnya. Pada video ini, insya Allah akan dibahas mengenai materi bentuk akar dasar, atau Bapak suka singkat sebagai BAD, ya, bentuk akar dasar. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yang pertama yaitu kalian bisa membedakan mana sih bentuk akar yang bisa dibuat ke bentuk akar dasar dan yang tidak. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah kalian bisa merubah bentuk akar biasa ke bentuk akar dasar. Oke, basic skill yang dibutuhkan. Ini yang harus sudah kalian kuasai supaya bisa mengerjakan atau bisa memahami materi pada video ini dengan baik. Yang pertama adalah kalian menguasai bilangan pangkat 2, 1 sampai 30. Jadi kayak 1 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 2 berapa, 20 pangkat 2 berapa, 29 pangkat 2 berapa, 30 pangkat 2 berapa, gitu kan, dari 1 sampai 30. Selanjutnya juga menguasai kelipatan 2 dari pangkat 2, yaitu 1 sampai 10. Misal 6 pangkat 2 itu kan 36, berarti kelipatan 2 dari 36 adalah 72. Nah, seperti itu. Selanjutnya menguasai kelipatan 3 dari pangkat 2, 1 sampai 10. Jadi kayak tadi kan 6 pangkat 2 36. Ketika kelipatan 3 dari 36 adalah 108. Nah, seperti itu. Oke, ini gambarannya ya. Ini ada pangkat 2 dari 1 sampai 30. Ini kalian hafalkan. Kemudian ada kelipatan 2 dari pangkat 2, kelipatan 2 dan kelipatan 3-nya. Jadi kayak misalnya tadi ada 72, itu adalah akar 36 dikali akar 2. Terus nanti ada akar 108, itu adalah akar 36 dikali akar 3. Nah, seperti itu ya. Ini kelipatan 2, yang ini kelipatan 3 dari pangkat 2, 1 sampai 10 ya. Tuh, 1 sampai 10 kelipatannya. Nah, sama ya, 149 sampai 100. Oke, langsung ke materi. Yang pertama harus dibahas dulu mengenai akar kuadrat utama. Apa itu sih akar kuadrat utama? Ini gampangnya aja ya. Itu teh bentuk akar yang bisa diakarkan dengan pas. Ini pas banget ketemu gitu kan. Contohnya misalnya seperti ini. Akar 49 nih. Berapa kali berapa? Angkanya sama. Terus kalau dikalikan 49. Angkanya sama kalau dikalikan 49 itu adalah 7. 7 kali 7, 49. Berarti akar dari 49 adalah 7. Seperti itu ya. Kemudian akar dari 25. Berapa kali berapa yang kalau dikalikan jadi 25, angkanya sama, yaitu 5 kali 5. Selanjutnya, berapa kali berapa yang kalau dikalikan jadi 64, angkanya sama. Oh, 8. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, contoh lagi. Akar dari 81, angka berapa kali berapa, angkanya sama. Kalau dikalikan jadi 81, yaitu 9. Nah, itu contoh akar kuadrat utama. Nah, sekarang kalau misalnya ada akar 62, ada nggak yang kalau dikalikan angkanya sama, hasilnya 62? Nggak ada ya, susah, pasti koma-komaan kayak gitu. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia bukan akar kuadrat sempurna atau bukan akar kuadrat utama ya, seperti itu. Contoh lainnya, akar 50, berapa kali berapa angkanya sama, kalau dikalikan jadi 50, itu sama ya. Kan kalau 50 mah 5 kali 10, beda angkanya. Nah, dia harus angkanya sama, karena nggak ada yang dia nggak pas ya, nggak pas bilangan bulat, maka dia juga sama, bukan akar kuadrat sempurna. Tapi begini, ada 62 dan 50 ternyata dia itu ada bedanya gitu kan. Kalau 50 mah dia bisa dirubah ke bentuk akar dasar, nanti kita akan belajar ya. Tapi kalau 62 tidak bisa dirubah ke bentuk akar dasar. Kok yang 62 nggak bisa, yang 50 bisa? Nah, itu kenapa? Nah, dibahas di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang utama, yaitu mengenai bentuk akar dasar. Ini sebetulnya istilah ini hanya istilah Bapak saja untuk memudahkan kita membedakan mana akar utama dan mana akar dasar ya. Kalau akar utama mah yang pas, kalau akar dasar itu dia yang bisa kita rubah. Nah, cirinya kalau dia bentuk akar dasar itu biasanya kelipatan kuadrat utama yang merupakan kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, dan kelipatan 6. Kemudian dia itu bukan kelipatan dari bilangan kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16, bilangan kuadrat ya. Nggak masuk nih kalau kelipatan dari bilangan kuadrat mah. Kemudian kenapa? Karena kalau kelipatan dari bilangan kuadrat dari akar utama
biasanya adalah akar utama juga gitu kan. Contoh nih, misal ada akar 25. Akar 25 itu kan dia akar utama ya, karena dia pas gitu kan. Kalau akar 25 tuh angka yang kalau dikalikan 25 dan angkanya sama ada, yaitu 5 kali 5. Berarti akar 25 adalah 5. Kemudian akar 50. Akar 50 itu berapa? Akar 50 itu, kita cek 50 itu berapa kali berapa ya? Yang salah satunya bisa diakarkan atau dia kelipatan dari akar utama. 50 itu adalah kelipatan 2-nya ya. Berarti yaitu adalah akar 25 dikali akar 2 ya. 25 kali 2, 50. Berarti akar 25 kali akar 2 itu sama dengan akar 50. Kemudian akar 50 ini bisa diakarkan. Akar 25, akar 25 ini bisa diakarkan ya. Akar 25 adalah 5. Jadi dia 5 dikali akar 2. Perhatikan akar 2-nya tetap ya. Akar 25 kita hitung jadi 5. Jadi 5 kali akar 2. 5 kali akar 2 ini sama dengan 5 akar 2. Ini sama aja ya. Cuman bedanya tanda kalinya hilang. Padahal ini maksudnya 5 akar 2 itu adalah 5 kali akar 2. Kayak gitu, sama dengan yang ini. Selanjutnya akar 75. Akar 75 itu berapa? Akar 75 itu adalah kelipatan 3 dari 25. Berarti dia adalah akar 25 dikali akar 3. Kemudian akar 25-nya bisa dihitung ya. Akar 25, 5. Berarti jadi 5 kali akar 3. Ini 5 kali akar 3 itu ya 5 akar 3. Selanjutnya ada 100. 100 itu berapa? 100 itu kelipatan 4 ya. Akar 25 kali akar 4. Akar 25 bisa dihitung. Akar 4 juga bisa dihitung. Akar 25 berapa? 5. Akar 4, 2 ya. 2 kali 2, 4. Berarti 5 kali 2, 10. Nah, perhatikan. Kan kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5, kelipatan 6. Itu bisa dirubah ke bentuk akar dasar. Tapi kalau misalnya kelipatan 4, tuh ini udah akar utama ya. Jadi kita sebetulnya bisa langsung. Gini, akar 100 berapa? Akar 100 itu adalah 10 kali 10 ya. Berarti dia 10. Nah, akar 10 kali akar 10 kan kalau 100 akar 100 itu. Itu langsung kan 10 aja. Jadi kalau kelipatan 4, kelipatan 9, kelipatan 16 nanti dia akar utama juga gitu kan. Oke, selanjutnya. Kalau yang sebelumnya kan ada akar 62, terus bawahnya ada akar 50. Kalau akar 50 itu dia bisa dirubah ke bentuk akar dasar, tapi kalau akar 62 kenapa nggak bisa kan? Nggak bisa. Kenapa? Kalau akar 50 dia kelipatan dari akar kuadrat utama, yaitu kelipatan 2 dari 25 gitu kan. Kalau 62 nggak ada, nah gitu kan. Terus gimana kita bisa mengidentifikasi ini bisa dirubah ke bentuk akar dasar atau tidak gitu kan? Kita cek caranya. Kita bagi apakah ini merupakan kelipatan dari akar kuadrat utama. Caranya gimana? Bagi 2. Coba 50 bagi 2 ketemu nanti 25. 25 kan bentuk kuadrat ya. Nah gitu. Seperti itu. Kalau nggak bisa dibagi 2, nanti coba bagi 3. Kalau nggak bisa bagi 3, coba bagi 5. Nah, biasanya sih paling seringnya ini yang muncul itu kelipatan 2-nya, kelipatan 3, kelipatan 5. Walaupun bisa saja ada kelipatan 6, kelipatan 7. Cuman biasanya paling sering yang ini. Coba kalau bisa 62 bagi 2, 31. 31 bukan kuadrat. Kalau dibagi 3 nggak bisa. Kalau bagi 4 desimal juga. Nah, kayak gitu. Bagi 5 dia desimal juga, berarti bukan, kayak gitu kan. Terus cara lainnya adalah menghafalkan kelipatan 2 dari bilangan dan kelipatan 3 dari akar utama. Nah, kelipatan 2 dan kelipatan 3 dari akar utama tuh kayak gini nih yang di sini ya. Jadi kalau akar 2 itu adalah 1 kali akar 2, akar 8, akar 4 kali akar 2. Gini. Ini akar utama tuh 1, 4, 9, 25, 36. Nah, seperti itu. Hafalin kelipatan 2 dan kelipatan 3-nya. Jadi nanti kalau ketemu 162 langsung 162 itu akar 81 kali akar 2, nanti akar 81-nya dihitung. Berapa sih akar 81? 9 kayak gitu kan. Ya, kita coba berarti ya. Sini ada akar 98, 98. Kita coba berurutan ya dari bagi 2 bagi 3 gitu kan. Akar 98 bagi 2 berarti 49. 49 itu adalah bilangan kuadrat. Ya, berarti bisa langsung akar 49 kali akar 2. Akar 49-nya berapa nih? Berapa kali berapa? Angkanya sama. Dikalikan, hasilnya 49. Jawabannya adalah 7. Berarti ya, 7 kali akar 2. Ini 7 kali akar 2 itu sama aja dengan 7 akar 2 gitu kan. Kayak dihilangkan tanda kalinya. Tapi ini masih ada makna kali ya. Selanjutnya akar 18. Kita coba bagi 2 ya. Bagi 2, 18 bagi 2 9. Nah, 9 udah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat, berarti dia akar 9 kali akar 2.
Akar 9 itu berapa sih? 9 tuh 3 ya. 3 akar 2. Nah, ini boleh kita tulis 3 kali akar 2 atau langsung aja 3 akar 2 gitu kan, sama aja. Nah, kalau kan ini akar 9 kali akar 2 itu sama dengan 18. Nanti kalau dibalik misalnya kan ada sifat komutatif ya, atau pertukaran, tukar tempat ya. Ini kalau akar 2 kali akar 9 bisa nggak Pak? Sama hasilnya. Berarti bakal jadi akar 18. Tapi kan ini yang bisa diakarkan yang mana? Yang akar 9-nya. Berarti akar 9 ini berapa? 3. Nanti ditulisnya tetap 3 akar 2 kayak gitu. Tapi biasanya ya yang bisa diakarkan kita tuliskan di depan kayak gitu. Selanjutnya 18 juga sebetulnya bisa aja sih 6 kali 3 kan. 6 kali 3 18 ya. Jadi akar 18 itu sama aja dengan akar 6 dikali akar 3. Tapi kan kalau 6 bukan akar yang pas ya, bukan akar utama. 3 juga bukan akar utama. Jadi nggak bisa nih diubah ke sini. Kayak gitu. Lanjut, akar 48. Akar 48 kalau bagi 2, 24. Bukan bilangan kuadrat. Bagi 3, 16. 16 bilangan kuadrat. Nah, jadi 16, akar 16 kali akar 3. Akar 16 bisa dihitung nih. Akar 16 berapa? 4. Jadi 4 akar, maaf ini harusnya akar 3 ya. Kan 16 jadi 4. Di sini dia akar 3. Harusnya di sini 4 akar 3, maaf ya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang masih kurang jelas, kalian boleh tanyakan di kolom komentar YouTube ya. Kemudian tugasnya, kali ini bukan tugas latihan, kalian tugas hafalan. Hafalkan pangkat 2 dia 1 sampai 30, kemudian hafalkan kelipatan 2 dan kelipatan 3 dari akar utama ya. Akar utama. Oke, kalian boleh screenshot atau kalian boleh download ya di link ini nih, slideshare.net, dan seterusnya. Itu saja paling untuk video yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.